warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Bersama aku, Dita Isapitri dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kalian masih ingat kan video yang aku buat minggu lalu tentang konsep dasar manajemen? Nah, pada video kali ini, aku akan menjelaskan materi dari bab 2, mata kuliah pengelolaan pendidikan tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Stay tune! Dalam bab 2 ini, kita akan membahas 6 sub materi yang akan menjadi pokok bahasan. Di antaranya, yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Dan yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Dan yang terakhir, yang keenam, peran kepala sekolah. Stay tune! Sebelumnya, kalian sudah tahu belum siapa yang bertanggung jawab dalam manajemen pendidikan? Siapa? Ya, tepat, yaitu kepala sekolah. Tidak asing lagi kan ya dengan kepala sekolah. Namun, kalian tahu tidak apa pengertian dari kepala sekolah? Baik, kita bahas sama-sama. Konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Jadi, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ada hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas 1999, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang kuat, yakni pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Dan yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik, karena dengan pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, murid-murid, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang yang terkait. Yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis, yaitu seperti menyusun jadwal pelajaran, memimpin rapat, melakukan supervisi. Keterampilan hubungan kemanusiaan, seperti memotivasi, mendorong guru dan staf untuk berprestasi. Dan yang ketiga, keterampilan konseptual, mengembangkan konsep pengembangan sekolah, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta mengantisipasi masalah yang akan timbul dari semua kemungkinan. Setelah mengetahui apa itu kepala sekolah dan hal yang mempengaruhinya, selanjutnya kita akan membahas apa sih syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Terdiri dari dua, yaitu kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Yang pertama, kualifikasi umum, kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4, D4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Dan yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurang 3 tahun. Lanjutnya, memiliki pangkat senadanya 3C bagi pegawai negeri sipil, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Nah, yang kedua, kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Pada umumnya syarat-syaratnya itu sama, yaitu berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat sebagai guru, memiliki sertifikat kepala yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang membedakannya hanya jenjang pendidikannya saja, seperti jika di TK, SMP, SMA, dan sebagainya. Next, kita akan membahas ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnuridlo 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Dan yang kedua, memiliki harapan tinggi
terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Dan yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Dan yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Dan yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang keenam, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Next, di pokok pembahasan yang keempat, kita akan membahas tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Stay tune! Menurut Dirawat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian, sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Yang kedua, pengolahan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang ketiga, pengolahan kemuridan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Selanjutnya, pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Selanjutnya, pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otoritasi sekolah, urusan uang sekolah, dan alat-alat murid. Selanjutnya, pengelolaan berhubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, penguasaan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Tugas tersebut sebagai berikut. Yang pertama, membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Yang ketiga, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Nah, dari beberapa materi yang telah kita bahas, sebenarnya fungsi kepala sekolah itu apa sih? Fungsi kepala sekolah sebagai manajer, Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam adalah seorang politis. Yang ketujuh adalah seorang diplomat. Yang ke-8, mengambil keputusan yang sulit. Lazarus menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, administrator pendidikan. Sebagai administrator berarti untuk meningkatkan mutu sekolah. Seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah, misalnya gedung, perlengkapan, atau peralatan, dan lain-lain yang tercakup dalam bidang administrasi pendidikan. Yang kedua, supervisor pendidikan. Sebagai supervisor berarti usaha peningkatan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu guru-guru dan seluruh staf sekolah, misal melalui rapat-rapat, observasi sekolah, perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemimpin pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersikap terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Suasana yang demikian ditentukan oleh bentuk dan sifat kepemimpinan yang dilakukan kepala sekolah. Next, materi yang terakhir, kita akan bahas peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wirausahawan, pemecah waktu, pengalokasi sumber daya, dan perundingan. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, peran manajerial kepala sekolah. Yang ketiga, peran kurikulum pengajaran kepada kepala sekolah.
Oke, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga materi yang aku paparkan dapat membantu kalian dalam memahami tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Jangan lupa selalu support channel ini ya, dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian.